Hai Mbak Sania. Halo, Mbak Sania, Mbak Dora. Halo. Oke, we have problem di koneksi sepertinya. Mudah-mudahan malam hari ini koneksinya mendukung ya. Karena malam hari ini juga kita berada di zona atau waktu yang berbeda nih, Mbak Sania ini berada di waktu Indonesia bagian tengah itu di daerah Bali. Di Bali sana udah pasti waktunya akan beda 1 jam dari di Jakarta. Oke, kita coba ulang ya. Kita sapa lagi Mbak Sanianya. Oke, sebentar. Oke, we have trouble with our connection. Sebentar ya. Mohon ditunggu. Namanya juga kita live secara virtual, jadi beginilah. Kalau live secara virtual gangguannya adalah di sinyal. Betul? Betul. Gimana kabarnya di Bali? Udah jam 9 malam kayaknya nih ya Mbak ya? Ya udah jam 9, alhamdulillah baik, sehat, walafiat, itu Mhm. yang perlu disyukuri di masa sekarang Alhamdulillah. ini. Mhm. Iya, Berarti ini jam-jam harusnya udah jam-jam istirahat, tapi kita udah meminta waktunya sama Mbak Sania dari jauh-jauh hari untuk kita bisa ngobrol secara live pada malam hari ini, gitu kan? iya, ya nggak apa-apa sih baru pulang kerja juga gitu kan, jadi Mhm. it's okay. Ya, we've been plan for it Oke. yeah, since a while. Oke, good. Mbak, kita kan malam hari ini ngobrolinnya spesial buat moms atau single fighter nih yang lagi sedang dilema gitu ya. Pengen banget kerja, intinya ada tantangan baru, tapi tempatnya tuh di luar kota, bahkan di luar negeri gitu. Sesuai dengan topik malam hari ini gitu kan. Tapi sebelum kita masuk ke topik, saya mau nanya-nanya dulu. Aku mau nanya-nanya dulu nih. Di era pandemi, Bali gitu apalagi. Itu gimana sebagai warga yang orang mah pengen tur atau wisata ke sana, tapi kamu setiap hari di sana menghadapi Bali di era pandemi ini seperti apa? Waktu awal-awal sih Hmm. kita itu memang totally shutdown sejak nyepi ya akhir Mhm. akhir Maret. Ya, minggu terakhir Mhm. Maret tuh setelah nyepi memang kita totally shutdown. Jadi Mhm. pemerintah sendiri sudah menerapkan Mhm. itu dan Oke. alhamdulillah sih maksudnya warga di sini termasuk disiplin ya. Mhm. Jadi kita Oke. mengikuti, kita memang pakai masker, kita memang sudah lama kita pakai Mhm. itu. Jadi Mhm. ada pembatasan kegiatan masyarakat ya kita memang nggak kemana-mana gitu. Memang berdampak ya Oke. kepada ekonomi sih, tapi Mhm. uh, Mhm. we survive. Mhm. Seperti itu ya. Oh ya mungkin ya alhamdulillah juga sih mungkin karena tinggal di Bali juga jadinya apa ya jadi Mhm. nggak stres-stres amat lah gitu kan mau kemana juga gampang Mhm. cari Mhm. cari cari hiburan kita mah ke pantai ya kayak gitu gitulah Mhm. Mhm. untuk Mhm. Mhm. melepas melepas penat sih seperti Oke, itu. berarti berarti memang so far Bali ini benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang ada di dalam waktu belakangan ini ya. Setelah kembali, saya lihat kan udah mulai banyak juga orang yang back to Bali gitu loh untuk liburan gitu, seperti itu. Iya karena Provinsi Mhm. Bali juga terutama karena kan Bali itu kan hidupnya dari turisme, dari pariwisata kan. Jadi Mhm. Mhm. Kemenparekraf juga menaruh perhatian yang besar. Jadi mau tidak mau kita harus Mhm. mengikuti itu entah itu setiap usaha Mhm. yang di bidang Mhm. perhotelan atau kafe Mhm. atau restoran kita harus Mhm. certified dengan yang namanya new normal ini. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, berarti kalau kalau memang semua impact dari COVID ini di Bali sangat besar gitu. Ini bicara tentang Mbak Sania dulu nih, yang sekarang profesinya bekerja di hotel juga kan ya. Itu Iya. seperti apa dari tamu yang sebelum COVID dan sekarang during COVID ini? Ya yang pasti sih angka Mhm. wisatawan kan memang drop drastis gitu kan. Cuman Mhm. Mhm.
Bali itu we are trying to build the trust gitu. Kita mencoba membangun kepercayaan bahwa kita mengikuti new normal. Kalau 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 turis atau wisatawan ke sini ya tidak menjamin 100% akan aman gitu kan, itu kan tergantung orangnya juga gitu kan. Tapi dengan protokol kesehatan, pemerintah provinsi sendiri yang cukup ketat lah gitu kan, harus ada rapid, harus ada swab seperti ini, seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah sih hidup saya baik-baik aja sih gitu loh. Seperti itu, maksudnya hidup kami sih baik-baik aja gitu. Tidak seperti yang di pemberitaan media, terutama media asing ya, yang terlalu melebih-lebihkan gitu kan, yang seperti itu. Alhamdulillah ya Mbak, all is well kalau gitu ya Mbak. Oke, Well, ya. kita info dulu buat yang lagi menonton malam hari ini bahwa Mbak Sania adalah salah satu narasumber di podcast Listen to Kimia FM. Waktu itu hadir di episode 7 dan Mbak Sania cerita bahwa Mbak Sania menjalani kehidupannya as a single mom itu tahun ini memasuki tahun ke-15 which is 15 years, right? And you survive. Keren banget. Oke. Nah, mungkin buat yang belum pernah dengerin, bisa langsung dengerin aja di Spotify dan pemutar podcast lainnya. Listen to Kimia FM is all about single fighter. Dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Sania tentang pengalamannya yang waktu itu pernah kerja di luar negeri, bahkan pernah di luar kota juga gitu kan. Hari ini kita akan support yang nonton atau moms yang mungkin lagi dilema nih Mbak Sania gitu kan. Gue nih sebenarnya dapat tawaran atau kerjaan di luar negeri, tapi kan nggak mungkin bawa anak gitu kan. Nah, harus berjauhan lah sama anak. Jadi gimana nih berjauhan dengan anak demi mencari nafkah, haruskah? Waktu itu apa yang membuat Mbak Sania akhirnya memutuskan untuk keluar negeri pertama kali? Dan itu tahun berapa sih? Itu kayaknya nggak jauh-jauh dari ekonomi ya, jadi dari finance ya. Enggak, maksudnya dari dulu memang saya sudah kerja di dunia hospitality, di cafe, di hotel gitu. Cuma kan dulu mikirnya kalau gue di sini doang berapa sih gajinya gitu kan. Istilahnya kalau misalnya saya tidak bilang jelek ya, perhotelan Indonesia tuh seperti ini, nggak misalnya manajer lu nggak pensiun gitu kan, istilahnya kamu nggak akan naik jabatan yang seperti itu. Jadi mungkin karena saya mengejar karir, jadi pas ada memang kesempatan ya udah saya ambil itu. Gitu. Karena kan yang saya pikirkan masa depan, yang saya pikirkan masa depan anak aja sih, cuma itu aja. Gitu. Oke. Waktu itu ketika memutuskan untuk keluar negeri, anak kan berarti nggak ikut dong sama Mbak Sania. Itu gimana mengatasinya dan cara untuk melepas rindu dengan anak berapa kali sekali pulang ke Indonesia atau gimana? Kebetulan dulu itu kan almarhum ibu saya masih ada, jadi memang dirawat dari kecil tuh sama ibu saya gitu kan, seperti itu. Terus ya yang namanya rindu ya pastilah gitu kan, cuman apa ya, keinginan untuk merubah diri dan merubah nasib aja sih sebenarnya, cuma itu aja. Oke. Kita punya kendala sinyal lagi. Oke, mengubah nasib berarti ya Mbak Sania waktu itu tujuan utamanya untuk move on. Apa ya, maksudnya decision itu kan kadang-kadang ada orang yang bilang Oke, kita ada masalah lagi dengan sinyal di sini. Mohon ditunggu. Ya. Ada aja nih gangguannya ya. Kalau namanya virtual gini sinyal agak sedikit bermasalah. Mudah-mudahan baik-baik saja sinyal malam hari ini. Kita coba untuk ulang ya. Kita share lagi Mbak Sania di sini. Oke. Sebentar. Ya. Masalahnya adalah kita tinggalnya beda zona, ya walaupun masih sama-sama di Indonesia ya, tapi sepertinya sinyal yang sedang dipegang atau sedang bersama Mbak Sania malam hari ini agak
kurang bagus. Apakah sudah bisa tersambung lagi sekarang? Kita tunggu. Oke, Mbak Sania. Halo. Iya, kadang sinyal itu seperti hidup ya, Mbak. Mm, iya, iya, seperti hidup suka suka ada gangguannya gitu kan. Iya, halo Mbak Sani ya. Ya, halo Mbak Sani ya. Iya, iya, I- iya kan? Iya, sinyal itu benar-benar kayak kehidupan. Kadang ada on-nya, ada off-nya, ada hilang-hilangannya gitu kan. Oke, ya good. Oke, iya iya Mbak, iya Mbak. Oke, sip. Oke, Mbak Sani ya, kita lanjut lagi. Gimana? Jadi tadi kita bermasalah sama sinyal nih. Ya kan? Aku bilang sinyal tuh sama aja kayak hidup, ada aja berhentinya, ya kan? Aha. Oke, Mbak. Halo. Ya, ya halo, Oke, kedengeran nggak? kedengeran. Oke, good. Mbak Sani ya. Halo. Oke, kita Saya kedengeran? Oke, lose connection sebentar. Kedengaran? Nah ini good. saya, Ini lebih baik. halo, Iya, ini lebih baik, Mbak. Oke. oke, good. Berarti emang tadi aku sempat mention kalau sinyal atau koneksi itu mirip kayak kehidupan. Kadang ada harus hilangnya dulu, ada trouble-nya dulu gitu kan, seperti itu. Iya, tadi saya dengar kok Kimi ngomong, cuman mungkin Heeh. Kimi nggak dengar saya. Iya, iya, karena memang sinyal kita tadi agak sedikit terputus seperti itu. Oke, Mbak, lanjut lagi. Oke, oke, Berarti kan Mbak Sania waktu itu lanjut. memulai pada saat ya udah ini waktunya gue memperbaiki ekonomi gitu kan. Mungkin yang belum tahu dulu kenapa sih harus sampai ke luar negeri gitu kan. Dan ya tadi Mbak Sania udah mention bahwa ya kalau di Indonesia tadi termasuk jenjang karir ya. Berarti Mbak Sania ke sana ingin mencari karir seperti Iya, itu. ya Oke. ingin mencari karir dan ya Mhm, memperbaiki ekonomi, mhm, memperluas pergaulan lah. Mungkin dulu mhm, cita-cita saya pengen keliling dunia sih, cuma itu aja mhm, mhm, waktu kecil. Cuman dulu mhm. kepengen jadi pramugari, cuman kan nggak Oke. mungkin Heeh. eh, pakai kacamata, gigi jelek gitu kan. Ya kebetulan alhamdulillah sih dapat kesempatan Mhm, untuk bisa kerja di hospitality, ternyata itu mhm, bisa keluar mhm. negeri seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kerja di luar negeri dari hospitality sendiri atau hotel gitu ya, Mbak Sania memang dulu basicnya di perhotelan atau gimana sih by the way? Mhm. Maksudnya di sini kan mungkin Saya, saya teman, mm-mm, Saya di perhotelan, saya di divisi food and beverage. Memang dari awal mengawal karir dari situ dan sampai sekarang juga masih di situ. Seperti itu. oke, berarti kan kalau misalkan malam hari ini ada yang nyimak nih, sebenarnya gue pengen juga nih kerja di luar negeri, tapi gue nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Nah waktu itu ketika Mbak Sania, sorry waktu itu di mana Mbak luar negerinya, by the way? Saya dapat itu di Kempinski Hotel Abu Dhabi. Abu Dhabi Itu ya. pertama kali keluar. Oke, berarti kan kita Ya, saling sharing dulu buat teman-teman atau moms yang pengen kerja di luar negeri nih. Kan kalau Mbak Sania memang basicnya di perhotelan atau F&B, itu ribet nggak sih sebenarnya untuk kerja di sana dan untuk beradaptasinya, apalagi khususnya sebagai seorang moms ya, itu seperti apa dulu based on experience atau pengalamannya Mbak Sania sendiri? kebetulan saya orangnya ekstrovert ya, jadi Mhm, mhm, gampang aja gitu loh untuk mhm, adaptasi. mhm, eh, karena memang ya kalau kita kan di sini kan kerja paling dengan satu bangsa lah. Karena kan kita mhm, kerja dengan
Pertama kali itu saya kerja dengan 51 nationalities gitu kan. Mhm, Ya enaknya sih ya jadi kita belajar juga cara menghadapi orang tuh seperti apa. Oh ini seperti ini. mhm, mhm, Itu was a wonderful experience sih. Maksudnya mhm, saya senang banget gitu. mhm, Banyak belajar, jadi ketemu banyak orang, mhm, ketemu dengan apa namanya memperluas pergaulan, ketemu dengan orang-orang yang dulu mhm. saya cuma bisa lihat di TV, ternyata oh orangnya ternyata aslinya ini yang seperti itu gitu loh. Mhm, 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 mhm. Oke. Nah, kita kan waktu itu di podcast ngebahas bahwasannya sudah 15 tahun menjadi single mom gitu ya. How you Hmm. selain aku tanya how you feel gitu bisa 15 tahun atau 15 years ini bertahan pertama dan kedua kok bisa sih gitu loh akhirnya nyampe di tahapan yang nggak sebentar ini 15 tahun kan waktu yang wow untuk menjadi seorang single moms gitu kan Mbak. Mungkin Mhm, pandangan saya berubah aja sih. Maksudnya mhm, setelah traveling, ketemu banyak orang, different culture, religion, whatever itu, mhm, pandangan hidup saya tidak sama lagi seperti dulu. Kalau dulu kan misalnya kita mhm, ketemu orang suka pacaran dan besok harus nikah until end of the world dan tidak juga seperti itu gitu kan. mhm, Hubungan itu tidak selalu seperti itu. Uh, Lebih ke apa ya? Lebih ke mhm, mencocokkan dua pribadi yang berbeda dan mungkin dulu mhm, mungkin nggak dibilang salah orang salah menikah dengan orang sih nggak juga sih saya mhm, nggak mau bicara buruk cuman mhm. dulu waktu kita muda mungkin lebih emosional gitu kan Oke. seperti itu tapi Mhm, by the time goes kita berpikir dengan logika yang mhm, gitu, gitu. Kan maksudnya kan dulu kan kalau jatuh cinta baper lalu apa namanya mhm, pokoknya gue harus kawin sama dia deh gini-gini padahal sebenarnya sifatnya nggak cocok seperti itu tapi mmm, kita memaksakan entah dari kitanya entah dari pihak keluarga gitu kan ya sorry itu saya ya di Indonesia seperti itu gitu tapi kan kalau setelah saya keluar pandangan saya berubah mhm, oh ternyata dulu saya naif banget ya yang seperti itu sih. Mungkin mmm, sekarang lebih lebih ini aja lebih lebih mature, lebih apa ya, mhm. lebih pandangan hidup tuh lebih berubah aja daripada dulu Oke. Dulunya itu gitu. usia berapa Mbak Sania ketika akhirnya sekarang menyadari kok dulu gue begini ya gitu? uh, Mungkin setelah di luar negeri kali ya, setelah di luar Oke, negeri oke. uh, uh, dulu ibu saya selalu bilang gini Mhm, dari saya masih sekolah lah. mhm, Pesannya cuma gini, mhm, pergilah yang jauh, nikmatin dunia, makan yang enak, dan lu seneng-seneng aja. Karena hidup cuma sekali. Dan ternyata mmm, itu bener. mmm, Ternyata itu aja sih. Oh ya oke okay, gitu kan. mhm, Uh, 15 tahun ya mungkin lebih ke enjoying life aja sih. mmm, Enjoying life. Ya of course I met many maksudnya setelah itu ya saya mhm, punya beberapa relationship it doesn't work well it didn't work mhm. well but well, that's okay gitu yang seperti itu. Oke. Di sini kan kita mengangkat profesi Mbak Sania sebagai single factor yang sukses as a traveler single mom dan kamu juga bisa dibilang owner dari Indo Trackers gitu kan. Untuk saat ini di era pandemi khususnya kita ngobrol-ngobrol mengenai Indo Trackers nih Mbak. Gimana? Apa Hmm. kabarnya gitu? Apakah ini berpengaruh juga sebagai pemilik Indo Trackers gitu kan? Berpengaruh sekali Mhm, mhm, karena Indo Travelers itu kan travel agent yang mhm, bergerak di bidang mountaineering kan hiking yang mhm, seperti itu. Cuman mhm, karena klien kita itu 80% itu ekspatriat gitu. Mereka oke. yang tinggal di luar atau di sini gitu kan. Ya automatically Mhm, sejak COVID ini ya kita nggak benar-benar nggak ada clients lah. oke. Tapi uh, tapi tidak membuat patah semangat Mhm, karena saya membuat usaha ini karena passion, maksudnya karena hobi gitu kan. Do what you love gitu kan. You will never feel like you are working every day gitu kan. Jadi ya mhm, udah gitu kan. mhm. Karena untuk membangun usaha kan harus sesuatu yang benar-benar kamu suka, yang kamu punya passion di situ Oke, berarti memang gitu. bisa dibilang sebagai seorang traveler juga Mbak Sania membuild
travel agent Indo Trackers ini gitu kan. Nah, kalau misalkan sekarang ada yang lagi menyimak nih, kita say hi dulu dia malam hari ini. Tadi udah ada beberapa juga, ada Mbak Emi Salam. Oke, selamat malam. Terus juga ada Mbak Teni Komang, lalu ada Mbak Kiki Miao katanya, "Hai, ini apakah teman-temannya Mbak Sania juga di sini yang say hi gitu Nah, kan?" itu teman saya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita kembali lagi nih Mbak, untuk di dunia traveling khususnya, apalagi Bali kan kamu stay di sana. Ini susah nih di era pandemi mau berakhir sampai kapan juga kita belum tahu kan si virus ini akan berakhir gitu. Tapi kembali lagi kalau misalkan ada moms yang sekarang lagi bosen atau lagi pengen kerja keluar kota khususnya Bali dulu deh di dalam negeri bicara seperti itu. Apakah di Bali untuk mencari kerja itu terbilang mudah? Karena kan bahasa Nia juga bisa dibilang salah satu yang move on ya dari Jakarta move on ke Bali dan I think you have a amazing life in Bali. So maybe bisa sharing sendiri kenapa bisa sharing di sini kenapa waktu itu memutuskan dari Jakarta pindah ke Bali dan sampai akhirnya sekarang bisa punya rumah di sana juga gitu kan. Karena Mhm. saya itu punya 4 tempat favorit di dunia ini gitu Oke. kan. Mhm. Bali, Malaka, Mhm. Istanbul, sama Oke. Quito gitu kan. Jadi Mhm. saya dulu suka asbun aja sih, suka yang pokoknya one day gue kalau punya rumah di salah satu di tempat-tempat itu gitu kan. Cuma Mhm. kan yang gampang buat orang Indonesia kan cuma Bali aja gitu. Ya udah Mhm. pindah aja ke Bali gitu kan. Lagian di Mhm. Jakarta juga pusing lah, stres lah, macet lah, inilah itulah gitu kan. Mhm. Apa-apa mahal, ya udah akhirnya pindah ke Bali gitu kan ya. Mhm. Uh, Kalau people lihat Amazing Life selama 3 tahun ini ya saya jatuh bangun juga sih. Cuman apa yang saya tampilkan di sosial media kan nggak perlu yang susah-susah ya gitu. Orang juga nggak mau tahu yang susah-susahnya gitu kan. Yang seperti itu. Terus ya alhamdulillah kebetulan saya kerja di hotel BUMN. Jadi Oke. jadi kebetulan juga hotel ini tidak pernah tutup meskipun di saat COVID Mhm. ini gitu. Dari Jadi awal survive-nya, oke, kenapa? dari Jadi mana survive. kita tidak pernah tutup. Oke. Jadi ya mungkin saya ya alhamdulillah survive sih karena Mhm. eh, hotel kita tidak pernah tutup dari awal pandemi itu tidak pernah tutup sama sekali. Oke. Oke. Gitu. Mbak, ini kan kita masuk ke topik yang ini ya, berjauhan dengan anak gitu. Maksudnya kita mencari nafkah, move on Hmm. untuk memperbaiki ekonomi. Kita balik lagi tadi Mbak Sania mengambil keputusan ke Dubai. Waktu itu kita sharing lagi, siapa tahu malam hari ini ada yang baru join. Halo, selamat malam. Kita lagi ada di live IG podcast Listen to Kimi FM barengan Mbak Sania Dora atau traveler single mom yang pernah kerja di luar negeri, pengalamannya bisa sharing juga nih sama moms yang mungkin malam hari ini lagi pengen kerja di luar kota atau punya kehidupan baru, moving on, why not gitu kan. Tapi ada satu sisi di mana anak gue harus nggak ikut gue dulu nih. Waktu dulu Mbak Sania ketika ya harus meninggalkan Angel gitu kan, putrinya. Usia berapa sih dan apa yang kamu lakukan atau memberi pengertian kepada Angel pada saat itu berjauhan dengan ibunya? Mungkin karena saya Mhm. meninggalkan itu pertama kali dia masih 1,5 tahun. Wow, masih kecil banget ya berarti ya. Jadi Mhm. masih kecil sekali. Jadi Mhm. belum yang terlalu dia sudah mengerti lalu mamanya kemana enggak. Mhm. Jadi masih 1,5 tahun. Jadi Mhm. ya ibu saya lah yang Mhm. she was taking care of her gitu loh. Jadi Mhm. mungkin nggak begitu beratnya di situ. Ya kangen sih pasti, tapi kadang-kadang kan kita ya harus punya keinginan kuat juga sih. Mhm. I have to do this gitu kan. Sedih sih sedih gitu, tapi ya sudahlah mau gimana lagi. Yang seperti itu. Oke, pernah nggak Mbak Gitu. ngalamin ketika memang kita dilematis ya ninggalin anak untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, income yang lebih bagus tentunya, apalagi untuk the future atau masa depan. Tapi let's say dari lingkungan itu kayak ada judgement atau kayak penilaian, kok tega banget sih lu jadi ibunya atau kok begitu jadi ibunya ninggalin anaknya gitu demi demi karir, selfish lah inilah itulah. Pernah ada di posisi itu kah seorang Sania Dora? Karena saya orangnya don't care ya. Jadi saya nggak
karena saya orang individualis, nggak mau tahu, nggak mau dengar, ya udah jalan aja gitu loh. Mungkin kali orang ngomongin dia, tapi saya sih nggak peduli, cuek aja, jalan aja. Gitu. Maksudnya gini loh, ini kan hidup kita, kita yang jalanin. Suka dukanya kan kita yang tahu sendiri. You don't have any right to judge me. Bahkan nggak usah lah, maksudnya itu kan hal berat kan, itu hal berat. Kadang-kadang orang beranggapan, kenapa sih kamu begini, kenapa sih kamu begitu gitu kan? Kenapa nggak di Jakarta aja, kenapa haha kecil lah gitu kan? Kita kan selalu bilang, it's my life, kenapa kalian harus kepo, yang kayak gitu. Kalau dalam kasarnya sih gini, lu ngasih makan gue juga kagak gitu kan, seperti itu. Gitu. Jadi lebih ke cuek aja sih. Kalau saya mungkin kebetulan orangnya cuek gitu kan. Oke, berarti memang Halo, halo, halo. ya, hai. I'm here. Oke, hari ini mohon maaf kalau sinyalnya agak off ya, karena mungkin something going on di sana di Bali. Apakah memang sinyalnya daerah sana agak sedikit bermasalah atau gimana Mbak dalam keseharian by the way? Enggak sih, oke-oke aja sih biasanya. Oh, berarti memang ini Oke-oke aja. berarti memang ini salah satu bisa dibilang gambaran bahwa ya kembali lagi bahwa setiap hidup pasti ada ujiannya nih, kayak gini kita pengennya lancar kan live IG-nya dari tadi, tapi terdapati sinyalnya on off seperti itu. Gitu ya. Oke, by the way, Mbak Sania nih kayaknya juga ada beberapa teman lagi nih yang udah say hi ke sini, sudah join. Hai, selamat malam. Nih aku mau nyapa juga, ada Lisa Nut. Oke, terus ya ada halo Mbak Nia, terus ada Witeji ya dibacanya, dan Mas Kurnia Mustafa sudah nge-wave kita malam hari ini yang sudah gabung. Terima kasih. Mbak, ngomong-ngomong kalau misalkan di Bali sendiri sekarang gitu ya, lagi musim apa sih Mbak? Lagi mulai corona sudah mulai, maksudnya udah walaupun lagi di era corona tapi udah mulai banyak orang yang staycation ke sana gitu. Apakah sudah normal seperti biasa atau gimana? Dan tempat-tempat mana yang udah mulai banyak orang? Sudah new normal ini sudah banyak sih tempat yang buka. Ada pantai itu sudah buka sejak Juli. Oke. Gitu. Cuman memang mungkin protokol kesehatannya lebih diperhatikan lagi gitu ya. Itu. Karena itu kan kebijakan tergantung kabupaten dan banjar. Oh gitu. Jadi satu tempat nyalanya berbeda ya. Tapi kalau misalnya tempat-tempat kayak GWK kan atau itu kan itu masih tutup. Maksudnya yang untuk banyak berkumpul orang banyak di satu tempat yang agak tertutup tuh dia memang masih ditutup. Tapi kalau misalnya kayak pantai kan orang kan ya nggak mungkin juga kan deket-deketan, desek-desekan ya, ada jeda ya, dan polisi itu memang berjaga gitu kan, dan memperingati misalnya harus jaga jarak atau apa yang seperti itu. Oke. Gitu. Berarti memang sudah mulai berjalan, tapi memang tetap di dalam protokol kesehatan yang diberlakukan seperti itu ya Mbak ya? Iya. Oke. Mbak Sania, ngomong-ngomong kan waktu itu di podcast Mbak Sania sempat cerita bahwa Angel waktu itu sempat ya bisa bilang tidak adalah untuk waktu dengan papahnya gitu kan. Ini bisa jadi malam hari ini juga penasaran nih, kok Mbak Sania bisa sih 15 tahun survive. Tadi kan bilang enjoy your life gitu kan. Tapi ketika waktu itu dalam masa sebagai single mom, mengatasi seorang anak, apalagi anak perempuan, itu kan pasti sangat kritis ya terhadap apa yang terjadi. Dan mudah-mudahan aja malam hari ini yang sedang mengalami hal yang sama, apa nih yang harus dilakukan ketika kita harus menjelaskan kepada anak bahwa ya kita harus sebagai orang tuanya memang something going on gitu loh. Mungkin
text time aja ya, perlu waktu, nggak perlu dipaksakan. Maksudnya kita harus menjelaskan dan dia harus mengerti, enggak. Kita jelaskannya perlahan. Saya juga baru jelasin setelah dia SMP gitu kan. Kenyataannya itu seperti apa gitu kan. Nggak dari dia, tapi dia juga bingung juga, dia juga nggak mengerti juga yang seperti itu kan. Jadi kita menjelaskannya ya perlahan gitu loh. Gitu. Secara perlahan. Memang dulu kan sempat ya waktu kecil kan dia kan sempat nanya Papa Angel mana ya yang seperti itu. Cuman kan mungkin dulu jawabnya kita asal-asal aja untuk menyenangkan hati dia gitu kan. Tapi setelah dia besar kan dia harus tahu seperti apa. Oke. Gitu. Oke. Mbak, kita kembali ke pembahasan kita nih. Ibaratnya demi mencari nafkah gitu ya, kita harus berjauhan sama anak. Waktu dulu atau sekarang ini misalkan Mbak Sania kalau ada kesempatan lagi kerja yang lebih baik atau ada karir yang lebih baik di luar negeri gitu ya, harus nggak sih diambil? Apalagi kan ya Angel udah semakin remaja kan ya sekarang, usianya berapa Mbak, sorry? Udah SMA kelas 1. Nah, sudah 15 tahun. Nah, sudah remaja misalkan. Anaknya udah gede lah katakan. Nah, sekarang ada yang lagi nyimak kita, anaknya udah gede, bukan anak kecil lagi kayak dulu yang bisa dititipin ke orang tua gitu ya, tapi udah gede posisinya dan kita dapat tawaran kerja di tempat lain yang itu bagus banget buat karir kita, tapi satu sisi lagi anak kita butuh kita gitu. Ada nggak sih solusinya? Atau mungkin nanti kalau itu kejadian dengan Mbak Sania, kita sharing bareng-bareng deh di sini seperti apa baiknya. Adalah itu negotiable ya, karena maksudnya pekerjaan itu kan negotiable. Maksudnya setelah saya berkarir di dunia perhotelan ini kan, kalau bisa jadi saya kerja keluar, dapat posisi manajer, itu kita entitled untuk membawa keluarga. Jadi bawa anak itu sudah boleh gitu kan. Oh gitu. Kalau sudah di level excom atau head of department itu. Paling solusinya itu karena memang udah nggak ada yang bisa dititipin lagi kan gitu kan. Terus paling solusinya itu kalau misalnya company oke, bring your daughter gitu kan, ya udah paling saya bawa gitu yang seperti itu. Mungkin kalau sekolah kalau misalnya takut tidak bisa mengikuti pelajaran di luar negeri, saya sudah pikirkan itu sih, mungkin dia akan online school. Dia tetap ikut saya online schoolnya di Jakarta, dia tetap punya ijazah, nanti dia tetap Jakarta yang seperti itu. Oke, berarti memang tadi selalu ada solusi lah, maksudnya selalu ada solusi gitu kan. Atau ya kalau misalnya memang tidak bisa dibawa sama sekali gitu kan, mungkin dia sudah besar, bisa bersaudara. Oke. Berarti kan tadi ada salah satu info juga nih yang mungkin belum diketahui oleh our viewers atau penonton kita gitu kan, kalau keluar negeri bisa bawa anak tapi levelnya minimal harus di manajer itu gitu kan. Ya. Harus ada di level itu. Dan pahitnya kalaupun tidak bisa bawa anak sama sekali, harus didiskusikan juga kan anaknya gitu, karena udah gede apakah tetap mau ikut kita atau bisa dengan saudara mungkin, atau dengan siapa tinggal di Indo harus gitu dengan saudara. Harus seperti itu, atau the worst case sih, kalau saya berpikir sekarang karena saya juga masih mau kerja di luar negeri, mungkin akan saya tunggu sampai anak saya selesai SMA. Oke. Setelah itu dia kuliah, dia baru bisa ngekos kan, hidup sendiri, dia sudah mandiri. Karena dari sekarang saya udah ajarin dia untuk hidup mandiri gitu ya, seperti itu. Jadi barulah mungkin saya bisa keluar. Ya solusinya sih selalu ada solusi kok. Kalau kita punya niat baik, kita pasti punya solusi. And honestly, tahun lalu saya pernah dapat tawaran. Saya pernah tawaran keluar, balik ke Dubai lagi. Lalu saya sampaikan, saya nggak bisa karena saya punya anak gini. Akhirnya negotiable. Company-nya sempat bilang, nggak apa-apa, bawa aja anaknya ke sini, nanti visanya kita yang urus, seperti itu. Karena seperti itu kan. Cuman karena itu, waktu itu saya tidak bisa, karena Angel baru naik kelas 3. Karena yang namanya pindah sekolah itu kan ribet ya. Jangankan pindah negara, pindah provinsi aja ribet gitu kan. Iya. Mungkin sekarang agak-agak mengalah dulu. Oke. Iya, karena kan Mbak Sania juga dari Jakarta Bali juga bisa bilang perpindahan juga ya antar kota gitu, dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Ini apalagi nanti kalau sampai keluar negeri lagi gitu kan. Kita kan inginnya saling support nih. Jadi siapa tahu malam hari ini ada moms yang lagi dilema banget, pengen sih gua gitu ya, saya berkarir di luar kota atau di luar negeri sekalian gitu ya. Tapi memang dilemanya adalah di anak. Ternyata ya go ahead aja gitu, walaupun resikonya
tadi akan ada judgement sebagai ibunya nggak ngurusin lah atau apalah inilah gitu ya Mbak ya. Judgement sih ya pasti ada lah, tapi Mm-mm. karena saya nggak pernah denger aja, atau mungkin saya memilih nggak denger aja sih. Guanya cuek aja, bodo amat gitu, kayak seperti itu. Oke, kita ngomongin tantangan deh Mbak. Waktu dulu Mbak Sania belajar atau pengalaman kerja di negara orang gitu. Apa sih tantangan terberatnya selain mungkin ya komunikasi gitu, culture juga gitu mungkin, atau gimana? Ya, paling adaptasi aja sih, Mm-mm. adaptasi ritme kerja gitu kan. Eh, Ya culture sih, lebih ke culture kan, setiap orang kan Mm-mm. berbeda-beda gitu kan, entah tamu hotel, entah karyawan hotel sendiri, entah manajer saya sendiri atau Mm-mm. bos seperti apa. Tapi mungkin karena saya ya itulah, saya orang yang ekstrovert juga sih, maksudnya ya gampang aja gitu, easy aja gitu Mhm. loh. Ada tantangan lah, kadang-kadang kita nggak cocok nih kerja sama ini gitu kan. Mhm. Mhm. Tapi ya mungkin nggak ada pilihan, ya maksudnya sometimes kan kita kerja dengan Mhm. gue nggak sukanya sama manajer gue nih, gue nggak sukanya sama bos gue nih gitu. Mhm. Tapi kalau di luar negeri nggak punya pilihan. Di Oke. sini kita oke, gue nggak suka sama dia, gue resign aja, cari kerja tempat baru, fine. Di sana kan enggak, yang Oke. namanya berhenti kerja harus cut visa, Iya. lalu company harus ngurusin, nanti belum kita kena penalti, enggak. Jadi ya we have to survive gitu kan, apapun di sana seperti apa. Oke. Kalau di sini kan memang pengalaman dari saya juga suka banyak office politik seperti itu gitu kan yang membuat kita nggak nyaman akhirnya kita bisa resign ke tempat kerja baru. Kalau di sana kayak gitu juga nggak kayak gitu juga sih biasanya pola atau sistem orang-orang yang pengalamannya Mbak Sania deh gitu. Kayak gitu juga nggak? Kalau dari pengalaman Mm-mm. saya sih, saya lebih suka kerja di luar karena orang itu Mhm. to the point. To the point. Mendingan to the point daripada ngomong di belakang. Ya, orang to the point. Kalau misalnya istilahnya, saya nggak suka sama dia, dia nggak Mhm. suka sama saya, Mhm. berantem sekalian gitu loh. Hari itu selesai. Tapi kan orang Indonesia enggak. Orang Eh, Indonesia enggak. Nanti dia ngomong di belakang, baper ke sana, baper ke sini, hmm. ngadu ke sana, ngejilat bos, jelek-jelekin orang kan seperti itu. Itu kan, tapi kalau saya lebih suka kerja di luar negeri gitu karena Mhm. uh, kalau saya bilang nggak suka ya nggak suka, I don't like it, and udah gitu ya udah mereka terima gitu kan, gitu. Oke. Lebih apa ya? Lebih lebih bukan free sih, lebih Mhm. kita lebih bebas untuk mengemukakan pendapat tanpa orang harus baper kayak gitu. Oke. Berarti catatan penting juga tuh bisa dibilang orang-orangnya to the point, terus juga nggak ada baper-baperan lah ya. Dan kita ngomongin Nggak ada baper-baperan. kita ngomongin perbedaan itu gitu kan. Tapi dari segi angka juga pasti beda banget ya Mbak. Berapa persen sih Mbak by the way kalau kerja di sini sama di luar perbedaannya? Dari angka-angka salary maksudnya. Sampai akhirnya ya Mbak Sania tadi bisa bilang gue harus keluar karena Beda banget lah. ekonomi gitu. Bocoran dong. Jauh banget lah, jauh banget, jauh Bocoran. sekali, jauh 100% sekali. ada nggak bedanya dari di sini? Atau 200%? 200%-nya sih ada, 200%-nya ada. Tapi Wow. kan di compare juga kan. Hmm. Biaya hidup di sana dan biaya hidup di sini kan ya berbeda. Maksudnya pendapatan itu kan Mm-mm. sesuai dengan pengeluaran juga sih. Mm-mm. Mm-mm. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini memberikan salah satu advice juga nih buat yang sedang menyimak, baik itu moms atau tadi kan ada beberapa pria juga kan, kayak gue pengen move on deh dari tempat gue sekarang kerja keluar kota atau keluar negeri gitu kan. Tadi Mbak Sania bilang ya udah take it aja gitu kan dengan segala apa namanya resiko mungkin anak harus ditinggal atau anak dibawa, tapi levelnya udah harus di level apa top manajemen seperti itu gitu kan akhirnya bisa dikasih facility oke, bawa anak kalau kerja di luar negeri sekali lagi deh Mbak yang kita pengen sharing juga nih sama teman-teman mungkin yang belum pernah kerja di sana ngurus-ngurusnya pertama kali gimana sih apakah memang harus mencari international company apakah di Indonesia sendiri sudah ada akhirnya kita dikirim ke sana atau gimana sih Mbak sebetulnya ini based on experience Mbak Sania aja. Pertama kali Mm-mm. 2017 kan kita belum ada sosmed apa. Dulu Mhm. ngelamar kerja tuh masih
ingat nggak sih kalau di koran Kompas Sabtu Minggu suka banyak lowongan. Oh, oke. Lowongan kerja gitu ya. Oke, oke. Lowongan kerja, and then Aha. kayaknya setiap Sabtu Minggu tuh rajin lah beli itu, dan Oke. kebetulan nyokap tuh suka beli ini koran nih, Kompas sih, cari lowongan yang seperti itu. Adalah kesempatan, jadi kayak ada lowongan Mm-mm. kerja di luar gitu kan, ada Oh. gitu perhotelan. Ya Mm-mm. udah, akhirnya ternyata itu melamarnya by agent gitu kan, Mhm, by agent. Itu pertama kali. mhm, Lalu saya datang ke kantornya daerah Mampang, saya mhm. taruh CV. Nggak lama kemudian saya Hmm. telepon Mhm. untuk interview gitu kan. Oke. Saya kan nggak tahu apa-apa ya, mestinya saya datang, ternyata Mhm, interviewnya itu dengan pihak hotel sana by mhm, phone gitu kan, mhm, by phone gitu kan. mhm, Setelah itu lolos, lalu ya kita bayar bayar fee lah ke agent itu, untuk kadang mereka yang ngurusin dokumen. hmm, Itu pertama kalinya hmm, gitu. Bayarin apa namanya? Saya udah punya paspor sih, saat itu saya udah punya paspor. mhm, Jadi tinggal ya, karena ternyata karena ternyata itu kan yang pertama, yang kedua itu saya direct hire. Direct hire itu mhm. berarti saya harus nggak ngurus semuanya sendiri gitu kan. Oke. Dan ternyata capek namanya nggak ngurus sendiri gitu kan. Karena kan Hmm, harus ke kedutaan, hmm, stempel, apa hmm, namanya, ijazah hmm, translation, harus ke departemen luar negeri gitu hmm. kan. Eh, saya baru mikir, oh ternyata ini gunanya agent yang ngurus-ngurusin semuanya gitu. Oke, berarti memang istilah yang namanya ada fee untuk agent kita yang ngurus-ngurus di luar negeri itu beneran ya Mbak, bukan fake atau misalkan bukan Iya, itu penipuan beneran. ya. Berarti memang di sini ada poin penting juga tuh. Kalau kita memang pengen kerja di luar negeri, bisa cari lowongan langsung yang maksudnya office-nya di sana lewat agent tadi, atau memang direct seperti tadi Mbak Sania, atau mungkin ada nggak sih Mbak, let's say Hmm. perusahaan di luar negeri sebenarnya ada di Indonesia itu buka lowongan, tapi kita ada kesempatan kerja di sana juga gitu. Let's say kayak misalkan ada beberapa perusahaan besar handphone dari luar negeri di sini, tapi kan bisa juga di switch ke sana, atau perusahaan-perusahaan lainnya. Itu lebih 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 enak kayak gimana menurut Mbak Sania sih, kira-kira apakah harus yang company yang dari luar ke sini dulu, atau benar-benar kita udah langsung aja kita cari ke sana gitu loh. Mungkin bisa aja sih. Mhm, Pertama kali, karena saya nggak tahu apa-apa ya, saya kan akhirnya lewat agent gitu kan. Lalu mhm, saya kenal beberapa orang di sana, akhirnya saya ngelamar, saya bisa direct hire. mhm, Kalau perusahaan yang lain saya nggak, kurang mengerti ya. Tapi kalau misalnya karena saya kerjanya di perhotelan, jadi yang mhm, saya tahu ya nggak ada sih yang seperti misalnya, saya kerja di mungkin Marriott Jakarta gitu kan. Lalu saya ya bisa aja saya mhm, transfer ke Marriott mana gitu kan, mhm, di Amerika atau di mana bisa aja, tapi mhm, chance-nya itu jarang karena mhm, kebanyakan hotel internasional itu dia punya website sendiri. mhm, Jadi kita akan melamarnya tuh di situ. Misalnya, oh saya dari Kempinski, mau coba mhm, Kempinski Jerman. mhm, Nanti di situ ada vacancy-nya apa aja, mhm, dilihat-lihat, masukin aja lamarannya. Kalau misalnya mungkin itu your luck, ya kamu akan dikasih kesempatan untuk interview gitu. Karena mhm. teman saya juga ada sih, lulus di Jumeirah bareng saya, lalu dia ngelamar di Jumeirah Bali, tapi dia by itu tetap by website itu. By websitenya hotel tersebut, dia dipanggil, ya dia kerja di sini. Jadi tidak sengaja dipindahin, oh ya kamu pindah ke sana, ya enggak. Kita yang memang harus usaha sendiri. Oke, berarti memang harus ada effort dari kitanya gitu ya Mbak. Oke, Mm-mm. berarti kan itu kalau bicara di luar negeri, ini bicara yang di dalam negeri, kayak Mbak Sania kan juga dari Jakarta ke Bali juga nggak mudah nih. Bisa jadi juga sekarang ada teman-teman yang nyimak, gue pengen pindah dari Jakarta keluar kota gitu. Waktu itu pengalaman Mbak Sania dari Jakarta, kerja di Jakarta, sampai akhirnya ke Bali, dapat kerja di Bali saat ini, itu gimana? Apa memang dapat tawaran di sana, akhirnya kamu move on, atau memang move on dulu, gila aja dulu deh di sana, akhirnya baru cari kerja gitu? Atau gimana sih? Karena kan you are a single Move on dulu fighter baru cari gitu kan. kerja. Oh ya? Move on dulu baru cari kerja. Iya, pindah dulu, pindah aja gitu. Kamu mau Serius? pindah, udah pindah aja. Iya, jadi kebetulan itu Heeh. nyokap habis meninggal kan. Hmm. Agak-agak sedih juga. Maksudnya aku bilang, memang kita planning mau pindah ke Bali itu udah lama gitu. Maksudnya Hmm. ke Bali aja udah pusing gitu, ngapain sih di sini. Ya udah, nyokap 40 hari nyokap meninggal, ya udah memang kita mau pindah ke Bali, ya saya pindah duluan. Pindah-pindah aja. Pindah, packing barang, kirim pakai kargo, saya naik pesawat, saya naik berangkat duluan. Angel belum ikut karena masih harus selesaiin 2 bulan semester pertama, masuk SMP kan, Mhm. SMP kan. Mhm. Jadi dititipin saudara dulu, setelah semester selesai baru dia ikut. Jadi ya udah saya di sini aja. Hmm. Pindah dulu, baru setelah itu
jalan Indo Trackers, memperluas relasi dan semua at the end saya sempat, karena Indo Trackers itu kan saya punya partner gitu kan, saya punya partner, saya bilang saya nggak mau karir di perhotelan saya selama berbelas-belas tahun hilang gitu aja, saya bisa nggak ya kerja, dia bilang, coba bilang ya udah kerja lagi aja, toh ini usaha udah sedikit stabil, gitu, kamu tinggal, yang seperti ini ya udah kerja aja. Setelah itu barulah sama itu ya udah ngelamar kerja. Dulu tuh seperti itu. Pindah dulu, nekat dulu. Iya, berarti baru tadi aku mau bilang nekat duluan. Kok bisa sih Mbak? How you survive gitu, nggak kerja terus tiba-tiba ya udah gue pindah, dan why Bali yang dipilih? Karena Bali itu bebas, gue boleh pakai celana pendek tanpa ada orang yang ngejudge. Oke. Oke, berarti salah satu hal yang perlu ambil atau dipetik adalah kita harus berani sebenarnya. Kan kalau bisa bilang nekat banget ya, Mbak Sania, nggak ada gambaran untuk orang yang ada kan, orang dapat tawaran kerja dulu nih baru pindah gitu kan. Kalau kamu kan beda, lu pindah dulu baru dapat kerjaan gitu kan. Nah, ini buat teman-teman yang lagi buat teman-teman yang mungkin hari ini atau malam ini lagi nonton, pengen banget kayak move on ke satu tempat gitu ya, tapi masih takut atau ragu kembali lagi. Apa nih yang sampai akhirnya waktu itu Mbak Sania jalani atau rasakan, gue harus cabut dulu deh walaupun gue nggak tahu akan dapat duit atau dapat kerjaan. Mungkin ini bisa menjadi semangat teman-teman juga supaya nggak takut buat move on gitu. Karena saya selalu berpikir meskipun saya nggak kerja, kita bisa usaha apa aja kok. Saya masih jalan Indoteker, saya masih bawa klien naik Gunung Semeru, saya masih kesana kesini gitu kan, yang seperti itu. Dan kayak jualan tas rotan waktu itu kan sempat booming tuh, tas rotan, kemudian saya kontak lah teman-teman saya gitu, maksudnya yang di luar negeri, kalian mau pesen nggak gini, kirim 15 ke Filipina, kirim kemana, kirim ke Dubai, yang seperti itu. Sebenarnya sih sekarang ini COVID ini mengajarkan kita untuk survive dalam bentuk apapun sih. Saya rasa semua orang di dunia ini seperti itu. Jadi bukannya saya agak belagu atau sombong ya, tapi kalau misalnya, aduh gua susah nih, nggak ada kerjaan nih, gara-gara corona nih, gini. Saya selalu bilang gini, dari dulu juga hidup gue susah juga sih. Seperti itu. Hidup gue susah juga sih, gitu kan, seperti. Jadi mungkin karena udah terbiasa fighting, ya udah jalanin aja, santai aja. Oke, berarti pelajaran penting dari seorang Sania Dora atau Mbak Sania adalah ya we have to fight apapun yang akan terjadi. Yang penting jangan takut, walaupun ya bukan kita sombong ya, tapi at least dengan kemampuan kita gitu kan. Apa sih yang bikin Mbak Sania berani nekat atau memang ya udah gue memang basically orangnya begini, atau memang ada hal yang membuat seorang Sania ya gue kalau nggak begini akan begini gitu loh. Kalau gue nggak nekat akan susah lah segalanya. Apakah kamu memang basicnya adalah perempuan pemberani? Itu aja sih intinya. Karena kan perempuan banyak ya, saya juga salah satu perempuan yang masih takut nih untuk pindah ke luar kota atau bahkan ke luar negeri nantinya gitu kan. Apa sih yang membuat Sania seperti itu? Nekat aja sih. Mungkin karena saya pendaki gunung kali ya, jadi mungkin ya jiwa itu ya ada aja gitu kan. Pokoknya kalau saya naik gunung, gue nggak bakal pulang sebelum nyampe puncak. Mau hujan badai, kayak mau jatuh, kayak mau kelaparan, kedinginan, kayak mau istilahnya mau sumpah serapa ya, nggak akan pulang gitu. Maksudnya saya selalu punya if I want something, I have to get it, no matter how gitu loh. Gitu. Jadi ya memang basicnya sih memang nekat aja, pindah aja dulu gitu kan. Oke. Pertanyaan penting Mbak, ketika pindah apakah waktu itu finansialnya baik-baik saja, mengingat kamu adalah seorang single mom gitu kan? Saat itu sih dibilang baik-baik aja juga enggak, dibilang enggak juga ya baik-baik aja gitu. Ya alhamdulillah sih ada aja. Kebetulan di setahun terakhir dari 2017 itu memang saya lagi down kan, karena ibu saya sakit, harus masuk rumah sakit gitu ya. BPJS sih ada, tapi kan ya hal-hal untuk keperluan sehari-hari kan perlu ada juga gitu. Kebetulan
Kebetulan memang saat itu Indotrekers memang 2016 2017 itu memang lagi rame-ramenya gitu. Terus bahkan di rumah pun jarang. Saya jarang di rumah gitu loh. Pernah dalam 6 bulan itu nggak di rumah itu paling seminggu ya seperti itu. Karena bawa klien trip kan, klien trip 2 bulan South America. 2 bulan South Amerika, pulang ke Jakarta 3 hari, bawa klien lagi nanjak Ciremai. Nanjak Ciremai pulang 4 hari udah bawa lagi ke Kilimanjaro. Kilimanjaro istirahat 1 minggu karena kalau nggak salah itu Idul Adha. Saya terbang lagi ke Sri Lanka. Memang jarang juga sih di rumah. Gitu. Berarti memang berarti memang secara tidak langsung finansialnya cukup seperti itu kan, sampai akhirnya kamu nekat berani ke Bali dari Jakarta, belum dapat kerjaan sama sekali waktu itu, gitu kan? Iya. Oke, satu catatan penting. Iya kan? Iya, satu catatan penting banget nih bahwa seorang Sania Dora atau Mbak Sania yang kita sudah simak ya dari tadi, atau belum nyimak podcastnya ini, kita kan ngobrol singkat ya. Kalau pengen lebih jelas gimana cerita kehidupannya, pernah di-sharing di podcast Listen to Kim FM di Spotify, bisa dengerin di sana atau di komuter podcast lainnya, bahwa Sania Dora sudah 15 tahun menjadi single mom, single fighter, dan survive sampai hari ini, gitu kan. Dan tadi yang bisa disimak juga ceritanya bahwa Sania nggak peduli apa kata orang, meskipun harus pergi atau kerja di luar negeri lagi nanti. Berarti kan ada keinginan lagi ya Mbak ya, pada saat nanti ada kesempatan seperti itu. Oke, Mbak, kita masih punya waktu 7 menit lagi untuk ngobrol-ngobrol. Jadi buat teman-teman yang malam hari ini baru join, ada nih beberapa yang join. Oh, ternyata di sini ada live saya juga dilihat oleh anak saya. Halo kakak, dia nyimak. Mungkin dia takut ibunya keluar negeri. Ini tuh kata Tante Sania, jangan takut. Nanti kita akan baik-baik saja pada akhirnya. Gitu kan. Terus juga ada Mbak Kiki Mio bilang katanya, siapa tadi yang bilang Mbak Sania cuma takut lewat kuburan? Oh, Mbak Listanot. Takutnya cuma lewat depan kuburan. Iya bener. Jadi tantangan apapun lu nggak takut, cuma lewat depan kuburan doang yang lo takutin ya Mbak ya. Kan kuburan nggak ada apa-apa Mbak, cuman udah kuburan, nggak akan ada apa-apa juga, kenapa takut gitu. Itu salah. Waktu kita kecil itu kita dicekoki, hantu ini begini, hantu itu begitu, begini. Jadi kan takut ya. Oh, terdoktrin seperti itu gitu kan. Terdoktrinnya seperti itu gitu. Nanti enggak, soalnya kalau dulu saya nonton film horor, nanti suka kebawa mimpi gitu. Sebenarnya takut itu. Oke, Mbak Sania, kita masuk ke sesi terakhir. Kita kasih advice atau bisa bilang pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nyimak nih. Kalau misalkan malam hari ini lagi dilema, ingin kerja di tempat baru, tapi tempatnya di luar kota, bahkan di luar negeri, intinya berjauhan dengan anak demi mencari nafkah, haruskah? Ya harus. Ambil aja kali. Life is one. Hidup tuh sekali. If you never try, then you never know. Kalau if plan A doesn't work, masih ada plan B. Kamu nggak suka, ya udah, pulang lagi ke Jakarta atau pulang lagi ke rumah gitu kan, seperti itu. Selalu ada pilihan, selalu ada solusi sih. Ambil aja kali. Gitu. Oke, katanya disuruh pulang aja. Take it, whatever. Iya, jadi take it whatever it takes gitu ya. Iya, whatever it takes. Take it aja. Jangan takut lah. Ya, tapi ya harus diperhitungkan kan, banyak juga kan. Kayak misalnya kalau kita terima satu pekerjaan, gajinya berapa, benefitnya apa, nanti saya dapat apa, yang seperti itu. Itu kan nanti kan dipikirkan juga, jangan cuma sekedar kalau cuma gaji pas-pasan sama aja saya kerja di sini, ya mendingan di sini aja gitu. Pokoknya tadi kalau misalnya kenapa kalau misalnya? Pokoknya intinya kita membela yang bayar. Oke, harus 200 membela yang bayar. Iya, berarti kita harus punya, tadi kan dibilang 200% juga salary-nya dari di sini gitu kan ya Mbak, jangan sama gitu kan. Jangan sama, rugi kalau sama sih ya mendingan di sini aja, nggak usah kemana-mana kan. Gitu. Oke, berarti intinya Mbak Sania juga menyemangati yang malam hari ini lagi dilema, take it gitu, whatever it takes. Intinya kita nggak pernah tahu kalau nggak pernah nyoba gitu kan ya Mbak.
Iya, we never know if we never try gitu kan. Hmm. Dan apapun misalnya mungkin kamu udah ambil satu kesempatan itu gitu sudah gitu Mm-mm. and then you move there and then you don't like it. Tapi kan di sana kan Mm-mm. nggak semuanya negatif, ada juga yang positif yang bisa kita ambil. Oke. Kalau untuk urusan Siapa anak, tahu ketemu jodoh kan? oh Siapa tahu ketemu jodoh di luar negeri. iya, tetap ya dapat jodohnya dari luar ya maunya ya Mbak. Nah berarti kembali lagi kalau untuk urusan anak yang nanti ditinggal bisa didiskusikan, apalagi kalau anaknya udah gede bisa dibawa gitu kan, bisa sekolah di sana Bisa. juga. Ya, Oke. kalau ya kita kan melihat dari satu kebijakan perusahaan yang menerima, kedua Mm-mm. kebijakan negara tersebut gitu Mm-mm. kan. Nanti seperti apa? Kalau bawa anak juga kan harus diperhitungkan. Mm-mm. Kalau anak saya sekolah di sana, kira-kira harus udah searching gitu kan. Oh nanti kalau Mm-mm. sekolah di sana mungkin lebih mahal. Kalau bisa Mm-mm. seperti yang saya yang planning, kalau bisa aja sekolah di sana lebih mahal dan saya harus bawa anak saya mendingan sekolah online aja gitu. Oke. Jadi selalu ada solusi sih, diskusiin aja. Saya, it's negotiable. Oke. Oke, berarti memang semua ada jalan keluarnya gitu ya Mbak ya. Oke. Betul. Oke, kalau gitu Mbak Sania, ini waktunya sudah habis. Terima kasih sudah Oke. gabung di sini. Intinya terima kasih banyak. Stay safe. Ini by the way Jakarta mati lampu tiba-tiba, jadi maaf kalau gelap. Hari ini sangat wow ya, kita live IG-nya mulai dari gangguan koneksi terus mati listrik di sini. Pokoknya memang hari ini sangat menarik live IG dengan Mbak Sania Dora. Terima kasih banyak atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol. By the way, salam buat Angel. Beruntung sekali punya mamah atau ibu yang hebat seperti kamu, Mbak Sania. Stay safe loh, Mbak Sania, by the way. Iya, you too ya. Iya, kalau gitu terima kasih buat kamu yang sudah Ketemu di nyimak. Bali. Iya, I will be there soon, Oke. soon, soon. Kalau gitu Alright, terima oke. kasih buat kamu sudah nyimak Listen to Kimi FM yang nanya ini mati lampu di mana. Ini saya ada di daerah Jakarta lagi mati lampu gelap-gelap. Intinya terima kasih banyak sudah nyimak. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita akan ketemu lagi Rabu depan di live IG Listen to Kimi FM bersama narasumber inspiratif lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Listen to Kimi FM live IG next week. See ya Mbak Sania, selamat malam, bye. Oh, nyala lagi lampunya. Bye. Bye. Oke.